Teman-teman sekalian, jumpa lagi di Back to BDM. Tamu Back to BDM kali ini adalah Timotius Murib. Pak Tim, demikian dipanggil adalah Ketua Majelis Rakyat Papua untuk periode yang kedua. Pak Tim menjadi Ketua MRP sejak tahun 2017 sampai 2022 dan sebelumnya dan periode 5 tahun sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua MRP. Saya akan berbicara dengan Timotius Murib soal perkembangan di Papua dan sudah 2 minggu berada di Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi dari rakyat Papua. Pak Tim, gimana? Sehat kabar? Ya, kabar baik. Kabar baik ya? Ya. Sudah berapa hari di Jakarta ini? Hampir 2 minggu di Jakarta. Hampir 2 minggu ya? Ya. Oke, Pak Tim, sebelum masuk ke substansi ya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Majelis Rakyat Papua ini sebetulnya apa sebetulnya? Ya, Majelis Rakyat Papua ini representasi dari orang asli Papua. Dan Majelis Rakyat Papua dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Kalau di Aceh itu Wali Nanggro. Wali Nanggro ya? Wali Nanggro. Kalau di Papua Majelis Rakyat Papua. Itu berapa orang anggota MRP itu? Periode ketiga ini 51 anggota. 51 anggota. Dari 3 unsur. Unsur adat, perempuan dan keagamaan. Adat, masing-masing 17 perempuan dan keagamaan. Pak Tim mewakili dari adat. Dari adat. Oke. Ya. Lalu itu cara pemilihannya gimana itu? Cara pemilihannya direkrut dari kampung sampai di distrik, dari distrik kemudian dibawa ke kabupaten. Dan kabupaten itu ada beberapa kabupaten digabungkan. Ada yang kalau wilayahnya luas itu 1 kabupaten. Nah, kita lakukan pemilihan. Jadi ini tokoh-tokoh yang dianggap mampu untuk menyuarakan aspirasi itu yang direkrut oleh lembaga adat. Jadi kalau adat itu lembaga adat laki-laki, kemudian lembaga perempuan organisasi juga untuk perempuan. Kalau agama ditunjuk oleh pimpinan sinode. Kalau pimpinan sinode untuk Kristen. Ya, Kristen. Oke. Ya, gitu. Oke. Jadi itu hanya ada di provinsi ya? Ada di provinsi Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat. Dan Papua Barat. Di wilayah kabupaten nggak ada ya? Ya, wilayah kabupaten ya kami dari wilayah kabupaten, tapi MRP-nya hanya ada di provinsi. Hanya ada di provinsi Papua dan Papua Barat. Oke. Kalau kewenangannya seperti apa itu? Mungkin para pemirsa juga belum banyak tahu sebetulnya apa kewenangan MRP. Pak Tim bisa menceritakan? Ya. MRP karena lembaga negara. Ya tentu saja punya wewenang. Ya terutama diatur dalam pasal 20. Undang-Undang Otsus. Undang-Undang Otsus pasal 20 itu wewenang MRP. Salah satunya itu mendengarkan dan menerima aspirasi adat, perempuan, kemudian agama dan masyarakat pada umumnya, kemudian diperjuangkan penyelesaiannya. Itu wewenang MRP ada di situ. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat Papua. Iya, sampai untuk penyelesaiannya. Sampai penyelesaiannya. Ya. Jadi untuk jadi gubernur dan wakil gubernur itu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua, pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Satunya itu untuk pemekaran provinsi, kabupaten, ataupun ada perusahaan atau investor yang mau masuk di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua, oke. Nah, sekarang yang membedakan antara DPR Papua, DPRD Papua Provinsi dengan MRP ini kewenangannya di mana sebetulnya bedanya? Kalau DPR itu ke representasi politik. Representasi politik. Ya. Katakan kami sekarang di Indonesia kan 16 partai politik. Yaitu, karena mereka adalah representasi dari politik. Sedangkan MRP itu representasi kultural. Kultural orang asli Papua. Orang asli Papua. Itu yang membedakan antara MRP yang representasi kultural orang-orang asli Papua dan DPRP ya, DPR Papua itu adalah representasi dari partai politik. Tapi nggak ada overlapping kewenangan itu sebenarnya. Tidak ada. Selama ini kita mitra yang baik melaksanakan tugas masing-masing lembaga. Tapi bukankah juga nanti kalau dalam konteks pemilihan gubernur atau pilihan wakil gubernur, MRP juga memberikan rekomendasi dan DPRP Papua juga akan memberikan rekomendasi gitu ya? Ya, jadi para bakal calon
yang diajukan oleh partai politik, mendaftarkan di KPU, selesai seleksi administrasi, kemudian KPU akan menyampaikan ke DPRP. Setelah dari DPRP melihat persyaratan di DPR, kemudian kirim ke MRP. MRP hanya melihat pada keaslian gubernur dan wakil gubernur itu benar-benar silsilahnya. Jadi MRP melihat silsilah keturunannya di 5 wilayah adat tentu. Jadi dari ibunya, dari ayahnya ini kita lihat. Setelah itu kalau asli baru ada rekomendasi dari MRP untuk wajib dipilih. Kalau tidak dicoret. Oh begitu. Ya, kalau keturunannya itu bukan orang asli Papua, itu dicoret. Oke. Dicoret, maka partai politik segera menggantikan dalam jangka waktu 15 hari. 15 hari harus diganti. 15 hari Itu harus bukan semata-mata ber-KTP Papua ya, tapi memang orang-orang suku penduduk asli di Papua ya. Ya, jadi lahir besar atau ayahnya atau ibunya di luar Papua itu tidak masuk dalam kriteria orang asli. Orang asli Papua. Jadi yang disebut dengan definisi orang asli Papua adalah papa dan mamanya benar-benar asli Papua. Oke. Neneknya atau tetenya di luar orang asli Papua itu pun tidak bisa disebut orang asli Papua. Oke. Untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Oke. Sekarang saya pindah ya. Ini kan Pak Tim 2 minggu berada di Jakarta bersama dengan Wakil Ketua MRP untuk memperjuangkan penolakan terhadap pemekaran Papua. Ini apa sebenarnya pangkal permasalahannya? Ya, setelah pasca perubahan undang-undang Otsus kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 kemarin, di pasal 76 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk pembentukan provinsi-provinsi atau kabupaten kota di Provinsi Papua wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Oke. Tetapi kemudian di dalam perubahan kedua ini pemerintah pusat mereka menambahkan ayat 2, yaitu tanpa persetujuan dari Majelis Rakyat Papua, pemerintah pusat wajib memekarkan pemekaran atau DOB. Pasal ayat 2 inilah yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk melakukan pemekaran atau DOB. Dan tanggal 12 April kemarin DPR RI telah menetapkan 3 RU tentang DOB di Provinsi Papua. Kemudian ada aksi dari masyarakat, penolakan yang luar biasa, dan aspirasi ini disampaikan ke Majelis Rakyat Papua. Sesuai dengan kewenangan tadi, ya MRP menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Oke. Jadi sebelumnya adalah ada revisi terlebih dahulu terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus. Ya. Yang katakanlah awalnya adalah setiap pemekaran wilayah harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari MRP. Betul. Itu kemudian menjadi dihilangkan gitu. Ya, tetap tapi ditambah ayat 2 yang berbunyi tanpa ada rekomendasi dan persetujuan Majelis Rakyat Papua, pemerintah pusat wajib memekarkan. Ini yang digunakan ini yang digunakan sekarang oleh DPR ya. Tanpa ada pertimbangan dan persetujuan MRP. Mereka sebenarnya sudah melakukan pemekaran dan itulah yang ditolak oleh rakyat Papua. Oke, itu undang-undang inisiatif DPR. Nah, ya memang proses perubahan ini tanpa melibatkan atau partisipasi dari masyarakat. Sementara di pasal 77 Undang-Undang 21 tahun 2001 berbunyi usul perubahan ini dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP, DPR kepada pemerintah dan DPR. Itu perintah undang-undang seperti itu. Nah, kemudian sesungguhnya undang-undang ini sudah dilaksanakan selama 20 tahun. Oke. Nah, setelah 20 tahun, pada tanggal 13 Maret tahun 2020, dalam rapat terbatas, Bapak Presiden meminta kepada para menteri supaya sebelum lakukan perubahan kedua, segera konsultasikan kepada lembaga-lembaga di Papua dan tokoh masyarakat, agama, perempuan dan pemuda. Dan perintah atau keinginan dari Bapak Presiden itu tidak dilaksanakan dengan baik. MRP sesuai dengan wewenang menggunakan pasal 77 ini untuk lakukan diskusi yang disebut dengan rapat dengar pendapat. Kita buka ruang dalam rangka masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, perubahan seperti apa yang diinginkan.
setelah menilai implementasi 20 tahun otonomi khusus itu. Oke. Tapi ruang itu tidak terjadi. Komunikasi antara MRP dan masyarakat, DPR dan masyarakat, ataupun gubernur dengan masyarakat itu sama sekali tidak terjadi. Tapi perubahan itu sepihak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 4 Desember tahun 2020, Presiden mengirim surat ke DPR RI untuk segera melakukan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus kedua. Ya, atas dasar surat itu DPR melakukan perubahan. Di dalam Supres itu hanya 4 pasal yang disurati oleh Bapak Presiden. Tetapi di meja DPR saat pembahasan itu menjadi 19 pasal. Oke. Dari 19 pasal ini, setelah MRP lakukan kajian, ternyata ada 9 pasal yang benar-benar sangat berpotensi merugikan hak dasar orang asli Papua. Berpotensi apa, maaf? Berpotensi merugikan adat Papua. Merugikan hak dasar orang asli Papua. Oke. Maka secara konstitusi MRP menggugat atau menguji judicial review di Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang berjalan. Dan sudah sidang ke-6 tanggal 17 Mei besok, sidang ke-7 di mana hakim akan mendengarkan saksi-saksi ahli dari pemerintah dan DPR. Ini soal revisi undang-undang Otsusnya ya. Betul. Undang-undang Otsus. Tapi pada saat yang bersamaan ada rancangan undang-undang yang mengarahkan pemekaran Papua. Betul. Jadi sejak 14 hari cepat sekali perubahan itu jadi, langsung maraton pakai ayat 2 tadi, pemerintah pusat lakukan pemekaran. Jadi ini semuanya cepat-cepat, serba cepat. Tanpa ada keterlibatan dari masyarakat, tidak ada partisipasi dari masyarakat orang asli Papua. Oke. Undang-undang ini kan untuk Papua, bukan untuk di Jakarta atau para birokrat. Jadi memang itu yang ditolak oleh rakyat Papua. Kalau DPR Papua ikut dikonsultasikan nggak? Sepengetahuan Pak Tim. Ya, DPR Papua kita sudah berjuang bersama-sama untuk lakukan komunikasi rapat-rapat dengan masyarakat. Tetapi banyak kegiatan kita dihalangi, terutama kami MRP. Nggak, maksud saya dalam memekarkan wilayah Papua dari 2 menjadi 5 ya nantinya ya. Ya, betul. Irian Tengah. Ya, Papua Tengah. Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Selatan. Ya. Oh, jadi nanti Papua akan ada 5 provinsi. Ada 5 provinsi. Oke. Nah, dalam pembahasan pemekaran itu DPR Papua nggak diajak bicara? Sama sekali kami tidak ketahui, tidak ajak bicara. Gubernur kan tidak aja. Kalau justru gubernur menolak. Oh, menolak. Iya. Jadi betul-betul kalau menurut Pak Tim betul-betul prakarsa dari Jakarta. Inisiatif prakarsa dari Jakarta. Dan justru DOB ini menjadi prakarsa DPR. Oh, prakarsa DPR. Iya. Prakarsa dari DPR. Dari fraksi mana aja tuh? Setelah kita lakukan sokso kemarin, banyak pimpinan partai itu justru terkejut dengan kalau sampai ada 3 RU pemekaran itu. Pimpinan partai terkejut. Iya. Oke. P3. Iya. Terkejut itu tidak tahu atau gimana? Ya. Jadi dia hanya posisi pada pembangunan pelayanan kemasyarakatan itu, tapi bicara tentang pemekaran dan lain-lain, beliau sampaikan bahwa itu inisiatif dari DPR. Dan kami sampaikan sebagai selaku pimpinan partai maupun menteri, kami minta supaya sampaikan kepada anggota partai di parlemen supaya memperhatikan ini DOB itu, karena benar-benar arus bawah ini menolaknya luar biasa. DOB itu daerah otonomi baru. Otonomi baru ya. Betul. Dan itu ditolak oleh warga Papua. Oke. Jadi kalau dalam konteks prosedur bahwa memang 3 rancangan undang-undang yang kemudian memekarkan dan membentuk DOB itu tanpa rekomendasi, tanpa pembicaraan dengan Majelis Rakyat Papua. Betul. Oke. Nah, kalau kemudian semata-mata karena memang tidak dilibatkan dalam pembicaraan atau ada masalah-masalah lain sebetulnya yang tidak cocok dengan isinya atau gimana Pak Tim? Ya. Sesungguhnya kami lihat pemerintah pusat
tidak konsekuen. Tidak konsekuen. Tidak konsekuen ingin melakukan otonomi khusus itu dengan baik. Contohnya di dalam otonomi khusus itu ada 24 kewenangan. Oke. Dari 24 kewenangan, itu hanya 4 kewenangan yang selama 20 tahun itu dilaksanakan. Itu gubernur dan wakil gubernur orang asli Papua. Oke. Kemudian MRP, kemudian 15 kursi atau kursi pengangkatan di DPR, dan dana otonomi khusus. Itu warna daripada kekhususan Papua. Oke. Sedangkan sisa 20 kewenangan, itu sama sekali tidak dilaksanakan. 20 kewenangan ini antara lain apa aja? Antara lain pembentukan KKR, itu komisi untuk penyelesaian konflik dan lain-lain. Itu tidak dilaksanakan. Di pasal 28 itu tentang partai politik, pembentukan partai politik. Partai politik lokal. Ya, kan di Aceh teman-teman kita kan sudah punya partai politik. Ya, kami di Papua tidak bisa dibentuk dan lain-lain, itu masih. Padahal dalam Undang-Undang Otsus Papua ada hak dari rakyat Papua untuk membentuk politik partai lokal sama seperti di Aceh. Sama dengan di Aceh, tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan. Jadi banyak kewenangan itu untuk pembentukan partai tadi, kemudian KKR, terus banyak kewenangan, sampai ada 20 kewenangan itu tidak dilaksanakan. Selain partai politik dan itu apalagi yang belum dilaksanakan? Masih banyak lagi kewenangan seperti pengelolaan sumber daya alam di Papua, harus ada izin daripada MRP. Ini juga tidak jalan. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang masuk HTI, kemudian HPH, terus kemudian ya banyak hal yang kelola sumber daya alam di Papua tidak melibatkan MRP untuk melakukan persetujuan dan pertimbangan MRP. Hal-hal ini juga tidak diatur baik. Oke, itu soal pelaksanaan implementasi otonomi khusus Papua. Iya. Yang memang disebut-sebut butuh dievaluasi dan lain sebagainya itu ya. Benar. Tapi yang kemudian kaitan dia dengan pemekaran wilayah ini apa sebetulnya? Iya. Karena hanya 4 kewenangan ini saja dilaksanakan, 20 kewenangan semua belum, sesungguhnya rakyat itu menunggu waktu atau momentum 20 tahun kemudian melakukan evaluasi. Okay. Dengan evaluasi itu bisa berembuk kemudian yang terbaik 20 tahun ke depan seperti apa yang diinginkan oleh rakyat Papua, itulah yang menjadi rekomendasi MRP untuk sampai kepada pemerintah. Ternyata itu tidak terjadi. Oke, 20 tahun Otsus itu kapan persisnya? Dari 2002 sampai 2021 kemarin, itu sudah 20 tahun. 20 tahun. Ya, Okay. Dana 2% DAU sudah habis. 20 tahun ke depan itu dari 2021 hingga 2042. Ini waktu cukup panjang sekali. Sehingga memang kerinduan masyarakat untuk segera evaluasi secara total pelaksanaan otonomi khusus itu. Tapi itu pun sama sekali tidak tersentuh, tidak terjadi. Oke. Dan ini inisiatif pemerintah pusat. Langsung keluarlah DOB yang bukan aspirasi dari rakyat. Oh, MRP itu sudah mengeluarkan evaluasi terhadap 20 tahun Otsus. Ya. Tidak cukup direspon oleh Jakarta. Ya. Yang muncul justru inisiatif DOB Jakarta. itu. Iya, DOB. Oke. Ya. Okay. Setelah perubahan sepihak, kemudian pasal 76 itu ada ayat 2-nya ditambah, langsung bergebu-gebu pemekarannya muncul. Pemekarannya muncul. Iya. Oke. Nah, kalau posisi MRP terhadap pemekaran dan munculnya provinsi-provinsi baru di Papua, keberatannya apa? Aspirasinya apa kalau menurut Pak Tim? Ya, karena rakyat Papua menolak, posisi MRP ya melanjutkan aspirasi, yaitu menolak. Pertama, rakyat menolak karena pemekaran itu masih moratorium. Dari Sabang sampai Merauke masih moratorium oleh pemerintah. Dan harus menghargai itu pertama. Kedua, tanpa aspirasi dari masyarakat atau akar rumput. Ya, tidak dikehendaki oleh masyarakat akar rumput. Ketiga itu sumber daya manusia. Nanti setelah pemekaran, kira-kira siapa-siapa yang mau menduduki jabatan-jabatan itu. Ini sekarang baru 1 provinsi saja, itu orang Papua untuk mau menduduki di jabatan eselon 2 semacam itu sangat susah. Nah, terus kalau pemekaran ini banyak, kira-kira dari mana orang asli Papua itu bisa dipromosikan? Gitu. Ketiga, sumber PAD. Pendapatan asli daerah. Asli daerah. 28 kabupaten kota di Provinsi Papua, itu pendapatan asli daerah
kira-kira kabupaten mana? Zero, nol, tidak ada sama sekali. Ketergantungannya semua ke Dau. Oso semua ke Jakarta. Hanya satu Timika karena ada Freeport. Ada Freeport. Lain-lainnya kan kosong, nol. Terus tidak ada pendapatan sumber pendapatan yang dihasilkan oleh kabupaten tertentu. Bagaimana pemekaran itu jadi? Ini menjadi beban negara. APBN dibebankan ke APBN. Inilah yang pemerintah harus paham. Sekarang hutang negara kan semakin tinggi. Terus ini pemekarannya di satu provinsi sampai 4 sekalian. Ya, ini Jawa Barat ini kan 50 berapa juta penduduk. Minta kabupaten kota tidak dikasih. Minta provinsi tidak dikasih. Iya, semua persyaratannya lengkap untuk dimekarkan. Terus di Papua ada apa? Hanya 2 penduduk. 2 juta penduduk dikasih 4 provinsi. Terus wah, ini tidak masuk logis. Ini perjuangannya siapa? Siapa sebenarnya di balik pemekaran ini? Ini yang perlu kita cari. Siapa kalau menurut Pak Tim? Ya kami tidak tahu. Pasti Bapak Presiden tahu. Ya ini segera dibatalkan ini. Oke, jadi yang pertama adalah MRP tidak pernah diajak bicara, ya. Yang kedua soal substansi bahwa ada moratorium, pemekaran, ada kekhawatiran juga soal sumber daya manusia Papua yang bakal tersingkir, dan kemudian soal pendapatan asli daerah mau dari mana? Ada alasan lain nggak dari substansi soal keberatan dari MRP soal pemekaran wilayah di Papua? Ya. Alasan lain juga itu pemekaran akan menjadi magnet. Akan jadi magnet maksudnya? Magnet luar biasa. Dan mohon maaf, imigran akan luar biasa besar. Imigran akan luar biasa masuk. Imigran luar biasa akan datang dan persaingan orang Papua akan nihil. Salah satu contoh persaingan di dalam politik di Merauke belum ada pemekaran provinsi, baru kabupaten saja itu 30 kursi di DPR. 3 kursi orang asli Papua, sedangkan sisanya semua itu semua diduduki oleh non Papua. Apalagi kalau sudah terjadi pemekaran. Dan kehidupan orang asli Papua terhimpit dan ya sudah tidak akan. Dan populasi juga menurun. Dan ini yang sesungguhnya harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, bukan pemekaran. Nah sekarang aspirasi itu kan sudah disampaikan kepada Pak Presiden. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Presiden setelah mendengar aspirasi dari Pak Timotius Murib dan kawan-kawan? Ya, kami senang karena Bapak Presiden bisa undang kita. Ya, itu diundang ya? Setelah 7 tahun. Ya, beliau mengaku sudah 14 kali ke Papua. Dan kami senang, semangat nawacitanya luar biasa, belusukannya hebat luar biasa Bapak Presiden ini kita. Tapi 14 kali ke Papua, tentu saja provinsi lain pasti cemburu. Karena ini perhatiannya luar biasa ke Papua. PON pun ada di Papua kan? Luar biasa Pak. Tapi pertanyaannya, 14 kali ke Papua, kemana kami tidak tahu. Kemana ketemu siapa. Karena MRP itu lembaga negara, kemudian lembaga representasi kultural. Tapi Pak Jokowi tidak pernah ketemu kita. Mohon maaf, sedikit beda dengan SBY. Ketika SBY, pimpinan Majelis Rakyat Papua masuk di dalam Forkopimda. Jadi kami terima Presiden seketika turun dari pintu pesawat, karpet merah, gubernur, protokolernya, gubernur, ketua MRP, Panglima, Pangdam. Kapolda, ketua DPR. Itu protokoler. Tapi sejak begitu Bapak Presiden Jokowi, kami tidak tahu. Nah sejak kan ada pertemuan di istana tuh dengan Pak Mendagri, ada Pak Menko Polhukam gitu, aspirasi dari Pak Tim mewakili MRP sudah disampaikan, kemudian respon dari istana apa? Ya, respon dari Bapak Presiden, dia sangat respon terhadap aspirasi yang kami sampaikan. Sampaikan bahwa memang ada penolakan dan kami juga menyampaikan alasan-alasan kami. Masyarakat menolak karena beberapa alasan. Beliau respon itu dan beliau sampaikan bahwa 14 kali saya ke Papua. Tapi banyak juga yang ingin pemekaran. Kami tidak tahu itu banyak itu siapa. Setelah pertemuan itu kami sudah keluar dari situ. Menko Polhukam dia menyampaikan di jumpa persnya itu bahwa mengklaim 82% masyarakat Papua menyetujui untuk pemekaran.
Ya, kami MRP mau tanya, ini lembaga apa? Riset dari mana? Namanya apa? Kapan dilakukan? Siapa yang lakukan itu? Terus model atau apa namanya? Itu dilakukan seperti apa? Sampai mengklaim ada 82% masyarakat Papua menginginkan untuk pemekaran. Nah, ini yang saya pikir harus transparan, terbuka terhadap rakyat Papua. Sudah ada penjelasannya bahwa 82% warga Papua menyetujui pemekaran? Sampai hari ini belum ada. Belum ada penjelasannya? Belum ada penyampaian. Mungkin kami akan menyurat resmi supaya itu kita diketahui. Jangan jadi bola liar, kemudian itu jadi masalah. Kami akan menyurat ke Bapak Presiden untuk, atau Bapak Menko sekaligus supaya penyampaian diklaim 85% masyarakat itu masyarakat dari mana, kita ingin tahu itu. Kami akan menyurat resmi supaya beliau sampaikan juga tertulis ke MRP dalam rangka kami bertanggungjawabkan kepada rakyat. Itu di istana. Kan ketemu juga dengan DPR. Betul. Ketemu dengan Pak Dasko, wakil ketua DPR. Itu apa yang disampaikan oleh MRP dan respon dari wakil ketua DPR? Respon wakil ketua DPR katakan bahwa aspirasi sangat luar biasa, sangat baik. Kami akan menunggu sampai keputusan di MK, proses di MK. Kemudian beliau sampaikan bahwa kalau memang masih ada masalah, ya akan dipikirkan. Tadi saya lupa bahwa Presiden juga sampaikan, ini sedang kami dorong, tapi kalau terjadi pro kontra, kemudian masih ada masalah-masalah lain, itu perlu kami pikirkan dengan baik. Dan yang beliau punya kata-kata, Pak Presiden punya kata-kata, satu hal yang penting sekali, setelah kita bikin mekarkan, jangan sampai jadi beban negara, sehingga ini perlu kita perhatikan. Itulah yang kita catat, penting sekali. Jadi kalau bisa disebut dalam tanda petik understanding antara Majelis Rakyat Papua dan Wakil Ketua DPR itu adalah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi undang-undang inisiatif untuk pemekaran wilayah itu untuk sementara status quo dan kemudian menunggu sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, begitu maksudnya? Ya. Karena kami uji pasal 76 tadi. Yang penambahan itu, itu yang diuji. Iya. Jadi kalau nanti putusan Mahkamah Konstitusi putusannya apapun di situ, kemudian gimana sikap MRP itu nanti kemudian? Ya, tentu 9 hakim ini adalah negarawan. Kami berharap mereka sangat bisa melihat hal ini sangat jernih, kemudian ya meletakkan pada posisi Papua adalah daerah khusus. Terus kemudian proses daripada perubahan ini juga, ya saya harap 3 hakim itu benar-benar mereka paham. 9 hakim? Ya, 9 hakim itu. Kemudian mereka sebagai negarawan, ya kita jangan menurunkan sesuatu yang salah kepada generasi berikut. Sehingganya ya proses mekanisme yang kami lakukan ini ya semua pihak harus menghargai, dan kami tunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan apabila keputusan itu kami dikalahkan, kemudian memang pemerintah mereka menang, ya saya pikir rakyatlah yang akan menilai pemerintah itu apa yang kami wariskan ke generasi berikut. Karena ini saya pikir ini perjuangan perjuangan maksimal yang dilakukan oleh MRP, dan kami lakukannya secara konstitusi. Tetapi kemudian kalau 9 hakim negarawan itu, kalau mereka tidak lihat konteks daripada Papua sesungguhnya adalah daerah khusus, dan Papua otonomi khusus adalah undang-undang yang keluar karena TAP MPR. Dan itu undang-undang yang benar-benar hati-hati sebenarnya dilakukan, karena ini salah satu perekat, ini undang-undang perekat. Undang-undang perekat, bukan undang-undang yang lain-lain seperti biasa-biasa, undang-undang perekat, sehingga 9 hakim harus menilai dengan saksama, memperhatikan aspirasi yang disampaikan oleh MRP atau rakyat Papua melalui MRP. Penolakan MRP terhadap pemekaran itu bulat dimusyawarahkan oleh 51 anggota MRP? Iya, 51 anggota, dan kami perjuangkan keputusan MRP. Musyawarah daripada 51 anggota MRP. Dan itu sekarang aspirasi sudah sampai ke Presiden, sampai ke DPR, dibawa kemana lagi oleh Pak
Tim? Ya, saya pikir puncaknya kita sudah sampai di Bapak Presiden. Oke. Kemudian 3 RUU sementara di meja Presiden. Nah, Bapak Presiden lah yang harus mempertimbangkan aspirasi kita itu. Ya, tugas DPR saya pikir sudah selesai. Supresnya turun yang mungkin disahkan. Tapi hari ini Bapak Presiden yang punya wewenang untuk memperhatikan aspirasi yang kami sampaikan. Dan kemudian di istana Bapak Presiden dan menterinya mereka klaim selain 82% itu mengklaim bahwa aspirasi untuk pemekaran juga luar biasa, dan itu para bupati, wali kota, kemudian ya hampir petinggi-petinggi di Papua itu menginginkan untuk pemekaran. Sekarang di Papua kan daerah memperlakukan otonomi khusus. Jadi tidak serta-merta aspirasi yang disampaikan oleh para bupati wali kota kemudian langsung pemekaran, karena ada mekanismenya. Mekanismenya itu ada pertimbangan dan persetujuan dari MRP. Kan perintah undang-undang begitu. Jangan kita menghindar atau setelah menambahkan ayat kedua lalu hanya menggunakan ayat itu untuk menjawab keinginan pemerintah pusat hari ini. Oke. Jadi kalau boleh sedikit disimpulkan bahwa MRP itu keberatan dengan munculnya 3 daerah otonomi baru di Papua itu semata-mata karena MRP ditinggalkan ya, nggak diajak bicara ya? Nah, tidak. Secara prosedural? Ya, pertama salah prosedural dan indikator untuk pemekaran itu sama sekali tidak ada. Nggak ada indikator. Tidak ada kajian ilmiah yang benar-benar untuk itu. Pentingnya itu. Tidak ada kajian ilmiah. Kita boleh bertebak bilang kami wilayahnya luas, sumber daya kami luar biasa. Tidak bisa pertimbangan seperti itu. Tapi harus ada kajian secara ilmiah yang bisa bertanggungjawabkan, barulah melakukan pemekaran. Ini tanpa ada pemekaran, tanpa ada kajian, ilmiah, tanpa ada kajian, ya. Tanpa aspirasi, tanpa ada aspirasi dari MRP, pertimbangan dari MRP, nggak ada pertimbangan, dan itulah kemudian MRP menolak. Iya, MRP menolak. Karena tidak sesuai dengan mekanisme hukum. Tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Oke. Baik, itu adalah soal pemekaran wilayah. Tapi saya juga mau bertanya kepada Pak Tim ya, agak sedikit keluar dari itu. Berbagai aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Papua, ya, apakah KKB dengan TNI, dengan Polri dan lain sebagainya itu apa sebetulnya akar masalahnya? Ya. Kekerasan di Papua, kalau kita sebut Papua atau Irian itu identik dengan kekerasan memang. Identik dengan kekerasan karena kekerasan itu sejak tahun 61 hingga tahun 2002 hari ini. Ya, ini bertahun-tahun ya ada upaya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat menginginkan untuk segera kita selesaikan. Tapi upaya-upaya itu belum menjawab keinginan kita semua. Bagaimana sekarang banyak janda-janda, banyak anak-anak yatim, karena suaminya atau ayah mereka tentara, polisi ditembak. Jadi ini MRP kami tidak bicara hanya untuk orang Papua saja. Ya kasihan yang sekarang jadi janda, kasihan sekarang jadi yatim. Nah, ini sebenarnya negara harus bertanggung jawab, bertanggung jawab untuk selesaikan konflik itu. Kemudian TPNOPM ini aksi kemana-mana, tapi rakyat orang Papua juga susah. Di mana tempat konflik itu pemerintahannya tidak dijalankan dengan baik, masyarakatnya mengungsi kemana-mana, kemudian tidak menikmati mereka punya hak pendidikan, kesehatan, ekonomi semuanya tidak dapat karena masyarakatnya semua mengungsi ke kabupaten-kabupaten tetangga, bahkan melarikan dan kampung itu menjadi kosong. Seperti sekarang di Inten Jaya, Puncak Ilaga, terus sekarang terakhir di Kiwirok, Duga, itu tidak ada orang. Semua ditinggalkan pergi, bahkan mengungsi sampai ke Papua Nugini. Oke. Papua akrab dengan kekerasan, tapi kenapa kekerasan itu terjadi dan kemudian terus jadi sehingga tadi ada janda, ada anak-anak menjadi yatim? Penyebabnya apa, Pak Tim? Ya, penyebabnya karena saling mempertahankan ideologi Papua Merdeka. Nah, sebenarnya itu yang diperjuangkan oleh TPNOPM. TPNOPM. Sebenarnya Majelis Rakyat Papua tidak hanya protes kurang ada kebijakan, kurang adanya penanganan
oleh pemerintah pusat. Selalu drop pasukan untuk berhadapan dengan TPNOP, melainkan jumlahnya sedikit, tapi aksi dari perbuatan mereka itu membuat orang banyak jadi susah. Sebenarnya kami sangat respon, kemudian sangat apresiasi kepada pemerintah. Karena pemerintah pernah melakukan satu mekanisme yang sangat baik, luar biasa, kemudian itu berhasil. Contohnya antara pemerintah dan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka ini diselesaikan dengan melibatkan pihak yang independen. Pihak independen kemudian buatlah satu perjanjian antara di kelompok yang melakukan kekerasan atau berbeda ideologi dengan pemerintah. Dan itu hasilnya luar biasa hari ini. Setelah begitu Finlandia memfasilitasi pemerintah dengan GAM, kemudian ada lakukan perjanjian yang disebut dengan Helsinki itu. Dengan adanya Helsinki sudah mentuangkan kedua belah pihak punya perjanjian segala macam. Sudah hari ini Aceh itu kan tidak merdeka. Aceh masih dalam NKRI, masih menyanyi lagu Indonesia Raya, masih menaikkan bendera merah putih. Kenapa mekanisme itu tidak dilakukan di Papua? Terus mau dengan pihak mana? Jelaskan pihak kekerasan yang dilakukan di TPNOPM. Jadi pemerintah fasilitasi, pemerintah harus undang pihak yang independen memfasilitasi seperti persis dengan Aceh. Tapi MRP melihat pemerintah pusat cenderung mau menyelesaikan dengan moncong senjata, kemudian harus drop pasukan. Itu tidak akan selesai sampai dunia kiamat, pasti kan begitu terus. Nah, ini tugas pemerintah dengan teman-teman di Aceh luar biasa. Sudah aman sekarang, menikmati pembangunan. Kalau bertati-tati pembangunan belum, itu namanya manusia kita pelan. Tapi kenapa tidak selesaikan TPNOPM dengan TNI Polri dengan mekanisme yang pernah dilakukan oleh negara Republik Indonesia? Artinya perundingan. Perundingan. Ya kalau kita bicara perundingan, dialog itu alergi bagi pihak-pihak yang mendengarkan. Itu boleh bilang saja diskusi atau bicara-bicara kah, bisik-bisik kah. Bisa. Yang penting kan dengan kelompok yang sekarang berseberangan. Kalau ya kami hargai ya. Kami MRP menghargai sekarang pemerintah mulai lakukan pendekatan melalui Komnas HAM. Mereka ke Papua untuk lakukan negosiasi terus konsultasi dengan berbagai pihak di Papua. Nah, upaya-upaya itu luar biasa. Kami MRP juga menghargai itu. Nah, dan jangan lupa karena mekanisme yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan kelompok GAM, dan itu bagus sekali. Ya, MRP berharap dan beri masukan siapapun mau jadi presiden sebaiknya lakukan langkah-langkah itu. Ya Bapak Jokowi atau besok siapapun jadi harus menggunakan mekanisme yang pernah lakukan dengan Indonesia dan Aceh. Apakah undang-undang otonomi khusus Papua itu seandainya 24 kewenangan itu memang dijalankan, itu tidak cukup bisa menyelesaikan problem kekerasan di Papua? Sebenarnya bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Ya, dari 20 kewenangan yang tersisa, saya katakan KKR. Ya, di Aceh kan sudah bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya. Kalau itu sudah bentuk, itu kan bicara tentang itu kekerasan itu sebenarnya. Undang-undang otonomi khusus itu membiayai ada 4 kegiatan prioritas, skala prioritas: pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Sebenarnya kalau evaluasi dengan secara baik, kemarin kami mau tambah satu lagi, penyelesaian itu kekerasan. Jadi menjadi prioritas, tidak lagi 4 prioritas tapi jadi 5. Tapi karena pemerintah sudah tahu ada yang alergi untuk menyelesaikan masalah Papua, mereka tetap mempiara masalah di Papua, menumpuk masalah di Papua, mereka menghindar tanpa melibatkan. Ini sebenarnya masyarakat Papua aspirasinya sudah ada semua di MRP. Kalau MRP duduk sama-sama dengan pemerintah dalam hal ini presiden atau DPR, ya kita bisa berembuk bicara penyelesaian masalah di Papua. Dan itu tidak bisa hanya diskusi biasa. Kita harus contohkan di dalam undang-undang. Nah, kami berharap undang-undang kemarin perubahan itu banyak mendengarkan rakyat. Tetapi kemudian itu semua sirna. Dan kasihan. Sekarang rakyat Papua dalam posisi yang kasihan.
darah mengalir di mana-mana, orang Papua mati seperti itu, TNI Polri mati seperti itu sebenarnya kita berdosa. Negara tidak bertanggung jawab sebenarnya. Ini kasihan TNI Polri begitu pangkat merah-merah dikirim, aduh kasihan orang tuanya di sini, nah itu luar biasa. Tapi bukankah kemudian ada juga perhatian Jakarta ketika membangun infrastruktur di Papua, lalu menyalakan pekan olahraga nasional kemudian di Papua, kan ini menciptakan kebanggaan bagi Papua juga. Ya, untuk apa? Bagi rakyat Papua ketika PON dilaksanakan di Papua, lalu infrastruktur jalan juga kemudian dibangun di Papua. Ya, itu bagian dari pembangunan yang memang masyarakat Papua mendukung. Jadi kalau pembangunan infrastruktur ya itu kami tidak larang, tetap harus dibangun. Tapi harus membangun manusianya juga. Tidak hanya infrastruktur saja, tapi manusianya juga harus dibangun. Terutama konflik-konflik ini yang harus diselesaikan. Ya, saya selaku Ketua Majelis Rakyat Papua sedikit sedih karena pemerintah pernah melakukan mekanisme yang tadi saya cerita Aceh dengan pemerintah Indonesia. Kenapa mekanisme seperti itu segera diupayakan supaya Papua juga harus damai. Tapi dibiarkan kemudian ya banyak orang jadi korban, banyak pihak jadi korban. TPNOP juga mati, TNI Polri juga mati. Kemudian masyarakat pada umumnya tidak menerima apa-apa. Aduh, itu kecewa sekali. Padahal dana otonomi khusus mengalir cukup besar juga ya Pak Tim ya? Ya, dana otonomi khusus cukup besar kalau dibangun infrastruktur itu menjadi kecil. Menjadi kecil ya? 1 juta di Papua itu seperti 100.000. Semen saja tuh sudah 2 juta ya. 2 juta di Papua ya? 2 juta 500 di Papua. Ya, jadi Bapak Jokowi hari ini bangun infrastruktur itu memang untuk menurunkan harga barang dan lain-lain itu. Kami sangat mendukung itu. Tapi bukan BBM satu harga juga udah ada di Papua juga? Ya, BBM itu 500.000 kalau krisis. 500.000 1 liter. 1 liter, tapi sekarang kan udah satu harga bukan? Masih apa? Justru banyak kelangkaan di Papua. Banyak apa? Kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di Papua. Iya. Jadi belum sepenuhnya. Solar tuh deh, wah itu antri 2 hari. Antri 2 hari ya? 2 hari, mobil tidak isi bahan bakar. Oke. Jadi kalau aspirasi dari Pak Tim sebetulnya seandainya undang-undang otonomi khusus Papua dengan kewenangan-kewenangan yang ada itu dijalankan dengan baik, situasinya di Papua akan lebih baik ya? Sebenarnya negara luar biasa. Kasih undang-undang otonomi khusus pertama tadi itu 24. Coba 24 itu coba dilaksanakan dulu. Dilaksanakan. Saya pikir sudah jawab, sudah tidak ada masalah sekarang. Sudah nggak ada masalah. Sudah ada masalah. Karena sudah tersalurkan kan. Sudah ada di dalam undang-undang yang dilaksanakan, tersalurkan, dilaksanakan sehingga kan sudah dijawab. Tapi kan itu sudah langsung ditutup. Dikancing kerangnya ditutup 20 tahun pelaksanaan otonomi khusus, 20 kewenangan tidak jalan. Siapa yang tidak marah? Itu sampai namanya TPNOP jadi KKB, KKS, dan sampai sekarang pangkatnya lebih tinggi Pak, jadi teroris. Lihat itu. Jadi sebenarnya yang salah siapa? Saya pikir pemerintah yang salah. Jadi yang piara TPNOP sebenarnya bisa selesai kalau KKR-nya dibentuk segala macam. Itu dibentuk sudah, dibicarakan sudah selesai. Jadi bukan pendekatan ini. Pendekatan DOB terus pembangunan. Mohon maaf, kami terakhir kemarin 1 minggu lalu ketemu dengan Menko Polhukam, dia didampingi oleh 3 deputi. 1 deputi, saya tidak sebut dari institusi mana, tapi beliau sampaikan bahwa MRP harus paham DOB itu sangat baik. Ini dalam negara lakukan ini dalam rangka kita harus bangun Polda, bangun Kodam dekat-dekat supaya TPNOP itu bisa kita tangkap, kita bisa kurung. Jadi dan itu postur tubuhnya Menko Polhukam bilang tidak seperti itu. Tapi akan terjadi konsekuensi daripada pemekaran itu akan dibangun. Polda di mana, Kodam di mana, drop pasukan sebanyak-banyaknya, kemudian hanya 2 juta penduduk. Jadi lihat jumlah pasukan lebih banyak daripada jumlah masyarakat, itu akan terjadi. Kalau DOB dijalankan. Iya. Kalau DOB ini dijalankan. Oke. Yang terakhir, Pak Timotius Murip, gimana sih impian Pak Timi soal Papua ke depan itu? Ya.
Papua ke depan kalau perilaku pemerintah pusat atau tabiat pemerintah pusat tidak rubah, masalah akan lebih rumit. Dan pemekaran bukan jawaban. Jawaban yang perlu adalah regulasi kita. Regulasi yang perlu diperbaiki karena ada konflik regulasi yang lebih serius di Papua, yaitu Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2015. Ini perlu diperbaiki. Barulah bisa kita jawab kebutuhan dan keinginan masyarakat, kemudian keinginan cita-cita negara bisa dijawab. Kalau tidak sentuh bicara tentang konflik regulasi, kita tetap akan bergumul terus dan bermasalah, dan konflik tetap terus berjalan. Tapi Papua tetap bagian dari NKRI atau jadi seperti apa? Papua sudah harga mati NKRI. Ya, harga mati NKRI. Tapi bukan cara penanganan pembangunannya seperti sekarang ini. Oke. Itu saja. Papua itu sudah harga mati NKRI. Cara pembangunan seperti apa yang disarankan oleh MRP? Ya, perbaiki regulasi kita. Oke. Ya, Tumpang tindih antara Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Otonomi Daerah. iya, tumpang tindih antara undang-undang khusus dan undang-undang otonomi daerah. Itulah yang perlu diperbaiki. Dan kalau sudah ada otonomi khusus, jalankan dengan secara konsekuen semua pasal atau ayat itu. Itu baru bisa. Orang Papua sangat merasakan benar, kami warga negara Republik Indonesia. Bilang NKRI harga mati, tapi kalau rakyatnya tidak perhatikan, bagaimana mau bilang harga mati? Sekarang orang-orang Papua merasa rakyatnya belum diperhatikan. Banyak, dengan sekarang bermusuhan dengan TPNOP, lari mengusir kemana-mana, mereka merasa bahwa negaranya tidak memperhatikan kehidupan mereka. Meskipun Presiden Jokowi juga sudah berulang kali Berkali-kali. datang ke Papua. Ya, meskipun Bapak Presiden luar biasa ke Papua berkali-kali. Ya, beliau berharap mungkin dengan berkali-kali ke Papua masalah bisa selesai. Tapi kalau tidak sentuh regulasi yang tadi saya sampaikan ini, saya pikir tidak. Mekanisme perubahan undang-undang dengan otonomi daerah ini bukan jawaban. Sepihak, perubahan sepihak macam-macam begini. Ini tidak akan selesaikan masalah. Apa Lebih sih? adil, lebih lebih adil dan harus terbuka dan benar-benar pendekatan pemerintah dan pusat ya pemerintah daerah atau dengan masyarakat itu harus terbuka. Nah, sekarang ini kan tidak terbuka, sendiri-sendiri melakukan perubahan, terus sendiri bikin kebijakan pemekaran. Inilah yang jadi masalah benturan terus antara rakyat dengan pemerintah. Dan seharusnya memang Papua menjadi Papua yang damai, yang sejahtera, yang memberikan keadilan bagi rakyatnya ya Pak Tim. Iya, berharap untuk Papua yang damai, tapi kalau pemerintah tidak paham apa yang harus mereka lakukan, tidak akan jadi damai. Gitu. Tidak akan jadi damai. Tidak akan jadi damai. Kita tahu nanti presiden keberapa baru akan damai. Tapi kan ada keyakinan bahwa pada satu saat Papua akan menjadi daerah yang damai, daerah yang besar, daerah yang sejahtera dengan kekayaan alam yang luar biasa. Saya Timotius Muru tidak yakin itu. Tidak yakin. Saya tidak yakin tidak akan damai dengan model kepemimpinan begini. Model kepemimpinan seperti apa yang diharapkan? Model kepemimpinan sekarang ya pemerintah pusat selalu menggunakan menggunakan kebijakan tanpa konsultasi, tanpa ada partisipasi, tanpa ada aspirasi, begini tidak akan. Harus dengan aspirasi baru buat kebijakan, nah itu baru bisa. Oke. Jadi mendengar lah ya. Ya, harus mendengarkan rakyat mau apa baru kasih. Mau apa baru kemudian dikasih. Dan itu baru dengan pendekatan yang lebih humanis. Iya. Ya, oke. Minta telur kasih batu itu yang tidak benar. Minta ikan kasih ular, itu yang tidak benar. Nggak pernah ketemu ya. Iya. Padahal sekarang dalam era komunikasi begitu mudah berkomunikasi gitu dengan handphone, dengan apapun, kan semua aspirasi dengan mudah disampaikan. Apa hambatannya? Ya, ini tanya pemerintah lebih baik mereka bisa. Atau Pak Tim juga nggak ngasih saran kepada pemerintah. Kami sudah menyuruh beberapa kali ya untuk hal-hal yang perlu dilakukan. Dengan Pak Mahfud kan orangnya terbuka, bisa berkomunikasi juga. Dengan Pak Tito kan lama di Papua. Ya. Kan Pak Tito kan cukup paham dengan Papua. Benar. Saya tidak tahu kapan mereka bisa dengar rakyat itu. Ya.
harus cari figur yang benar-benar bisa mendengar rakyat. Siapa itu? Ada secara figur yang memang besok ini banyak figur yang nanti mencalonkan diri. Ini tinggal 19 bulan lagi Jokowi akan turun. Iya, siapa kira-kira Pak Tim yang berharap Papua damai di pemilu 2024? Untuk 2024 masih kabur sekali. Kan pemimpin, kan tadi kan pemimpin yang mau mendengar rakyat Papua. Ya, tidak tahu kira-kira siapa yang bisa dengarkan orang Papua itu. Oke, Pak Timotius Murib, terima kasih telah bersedia datang ke Back to BDM. Teman-teman, itu adalah percakapan saya dengan Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib. Ya, itu adalah aspirasi dari warga Papua yang disampaikan oleh Pak Timotius. Teman-teman atau siapapun yang mendengarkan YouTube ini yang ingin memberikan tanggapan, ingin memberikan koreksi, atau ingin juga datang ke Back to BDM untuk memberikan sisi lain dari Papua, ruang ini tetap menjadi ruang yang terbuka. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Pak Tim, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.